Umar ayat 72. Ini sebetulnya masih lanjutan Pak ya dari ayat sebelumnya, ayat 71. Nah, itu sering dibaca juga oleh imam di dalam salat ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Hanya disebut surah Az-Zumar. Jadi orang-orang yang kafir itu digiring ke neraka jahanam secara zumar. Zumar itu artinya berombongan. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang kafir digiring menuju ke neraka jahanam dalam keadaan berombongan. Hatta sampai idza ja'uha, ketika mereka sudah mendatangi atau tiba di neraka itu ya, futihat abwabuha, dibukakanlah pintu-pintunya. Wa qala lahum khasanatuha, lalu penjaga neraka itu berkata, alam ya'tikum rusulun minkum, bukankah sudah ada rasul-rasul yang diutus kepada kalian, yatluna alaikum ayati rabbikum, yang membacakan pada kalian ayat-ayat Tuhanmu, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memberikan peringatan pada kalian akan perjumpaan pada hari ini. Ya, qalu, mereka berkata, bala, oh ya benar. Ya, memang sebetulnya ada rasul yang diutus. Walakin haqqat kalimatul azab alal kafirin. Tapi seperti itulah. Ya, ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang kafir. Saya skip dulu Pak 72 ya. Ada menarik juga itu ayat berikutnya 73. Setelah tadi disebut digiring orang kafir di 73, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang bertakwa juga digiring. Ya, orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan digiring menuju ke surga, berombongan juga. Hatta idza ja'uha, sampai ketika mereka sudah sampai di surga itu, wa futihat abwabuha, dan dibukakan pintu-pintunya. Itu ada satu huruf yang membedakan antara penghuni surga dan penghuni neraka. Kalau ketika dicerita penghuni neraka itu ayatnya bunyinya begini, hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Tapi ketika diceritakan penghuni surga, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Bedanya satu huruf, huruf wawu. Ketika dicerita neraka tidak ada wawunya, tidak dikatakan wa futihat, langsung saja futihat abwabuha. Tapi kalau penghuni surga dicerita hatta idza ja'uha wa futihat, ada huruf wawunya, satu huruf, tapi itu sangat membedakan. Ya, mengapa cerita tentang penghuni neraka itu tidak ada wawunya, cerita penghuni surga ada wawunya? Kalau penghuni surga itu tidak dikagetkan, dipersiapkan, ya, digiring ke surga, sampai di situ kasih tanan-tanan dulu, baru dibukakan pintu surga. Beda dengan penghuni neraka, begitu sampai dibuka tiba-tiba itu pintunya, dibuka tiba-tiba, jadi kaget Pak, sudah merasakan hukuman. Itu huruf waw itu. Nah, sekarang masuk kepada yang ditanyakan 72-nya. Ketika sudah tiba di pintu neraka, tiba-tiba dibuka pintunya. Qila, lalu dikatakanlah kepada mereka, jelas malaikat yang berkata, udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha, masuklah kalian dalam pintu-pintu neraka jahanam, kalian akan kekal di dalamnya. Fabisa maswal mutakabbirin, maka inilah seburuk-buruk tempat bagi al mutakabbirin. Mutakabbir itu dari kata kabir, kabir artinya besar. Nah, besar. Kalau takabbur merasa besar. Kalau merasa besar berarti sebetulnya kecil. Jadi orang-orang takabbur itu orang yang membesarkan dirinya padahal dia kecil. Pelakunya disebut mutakabbir. Kalau banyak mutakabbirin di ayat, maka itulah seburuk-buruk tempat bagi para atau orang-orang yang mutakabbirin, yang membesarkan dirinya. Karena banyak faktor yang membuat orang itu merasa besar. Ada yang faktor jabatan, faktor harta, merasa banyak pengikutnya, banyak followernya, banyak jamaahnya, merasa pendidikannya lebih tinggi, merasa lebih soleh ibadahnya, macam-macam Pak. Faktor-faktor yang menjadikan orang itu jadi takabur. Dan inilah penyebab dosa yang paling susah dimaafkan oleh Allah, kalau karena sifat takabur. Karena kebesaran itu, kata Allah dalam hadis qudsi, al-kibriya ridai, kebesaran itu selendangku, wal azamatu izari, keagungan itu sarungku. Famay yunazi'uni wahidan minhuma, siapa yang mau menyaingi saya pada salah satu di antara keduanya, kebesaran dan keagungan itu, qadzabtuhu finnar, saya akan mencampakkannya masuk ke dalam api neraka.
Dan Nabi tegaskan di dalam hadis, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi miskalu zarratin minal kibar. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga seseorang yang di dalam hatinya ada sifat takabbur meskipun hanya sebesar biji zarrah saja. Jadi dikeluarkan itu dalam hati, merasa diri kita besar. Caranya bagaimana? Di kitab Ar-Risalah Al-Qushairi itu diajarkan, antaral ghaira afdalu minka. Selalulah melihat orang lain, siapapun orang itu, dia lebih baik darimu. Setiap kita berjumpa orang, ketemu orang, pandanglah dia lebih baik daripada dirimu. Karena setiap orang tentu ada kekurangannya, tapi dia juga pasti punya kelebihan yang lebih daripada diri kita yang memandangnya. Siapa saja orang itu, Pak. Pandanglah dia punya kelebihan dibandingkan diri kita. Ada orang susah sekali hidupnya, ya, mohon maaf, mungkin miskin sekali, rendah sekali pekerjaannya dalam pandangan kita, tapi tetap pandanglah dia lebih baik dari diri kita. Kenapa demikian? Paling tidak kesabarannya menjalani kehidupan itu. Belum tentu kalau misalnya kita berada dalam posisinya, kita bisa menjalani kehidupan sesabar dia menjalani kehidupannya itu. Kesabaran itu adalah setengah dari iman, dan Allah akan menyempurnakan pahala bagi orang yang sabar. Wah, dia lebih utama daripada diri kita. Itu yang